Salam ketemu kembali buat Bapak Ibu yang kekasih pencinta channel Siraman Kalbu Sore. Hampir 3 minggu kita tidak ketemu dalam channel ini karena saya kurang sehat. Dan untuk sementara saya memberhentikan Siraman Kalbu Sore karena keadaan itu. Namun saat ini kita akan kembali meneruskan persekutuan kita lewat media yang kita cintai ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga atas berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sempurna, Allah yang membebaskan kami dari keterikatan, dari belenggu-belenggu, termasuk penyakit yang membelenggu kami ya Tuhan. Engkau bebaskan itu segalanya dari kehidupan kami, hingga kami bisa kembali bersyukur, kembali bisa memurtakan sabda Tuhan sebagai bekal kalbu kami di tengah-tengah dunia ini. Karena itu persiapkan hati pikiran kami jadi palungan firman Tuhan, supaya melahirkan sesuatu yang baru, menguatkan iman percaya kami, menguatkan langkah kami menelusuri jalan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayat 17 dikatakan firman Tuhan demikian. Dasar dan bangunan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, diingatkan oleh firman Tuhan sebagai seorang yang harus turut serta membangun bait Allah, membangun persekutuan di mana Allah akan kelihatan dikuduskan di tengah-tengah proses pembangunan ataupun di akhir pembangunan itu. Tubuh Allah itu bukan berarti harus seperti tubuh manusia atau langsung seperti bait Allah, gereja, tidak. Tapi lebih cenderung kepada kesatuan daripada umat orang-orang yang percaya kepada Allah dalam persekutuan mereka. Dikatakan oleh Paulus bahwasanya dia sudah menjadi seorang ahli bangunan, di mana dasar pondasi bangunan yang dia lakukan itu adalah Yesus Kristus. Jadi boleh kita sampaikan, boleh kita pahami, kalau kita merupakan bahagian bangunan itu dan dibangun oleh para pelayan atau dibangun oleh Tuhan Yesus sendiri, dasar kita adalah Yesus sendiri. Kalau kita membangun persekutuan di tengah-tengah gereja, dasar persekutuan itu bukan materi, bukan emas, bukan perak, bukan jerami,
bukan batu yang berharga, tapi adalah Yesus Kristus sendiri. Namun demikian, sejalan dengan itu dikatakan oleh firman Tuhan, kamu umat manusia, meski membangun di atasnya, ada yang membangun dengan emas, permata, perak, jerami, batu, dan lain-lain. Dan semuanya bangunan ini meski tahan uji. Bagaimana caranya supaya tahan uji? Buatlah pondasi dasarnya Yesus Kristus. Jangan justru emasnya, jangan justru peraknya, jangan perunggunya, jangan permatanya yang menjadi dasar. Dasarnya adalah Yesus yang kuat, dasar bangunan itu. Dan di atasnya lah kita membangun dengan cinta kasih yang dari Allah. Saudaraku yang kekasih, ada jaminan bahwa bangunan yang dibangun di atas dasar pondasi Yesus Kristus, dia akan kuat. Dia akan tahan uji dari api. Dia akan lepas dari segala bentuk macam pencobaan. Akhirnya dikatakan oleh firman Tuhan atau diyakinkan kepada kita, jikalau ada yang mau membabat habis, membakar bait Allah yang dibangun di atas Yesus Kristus itu sendiri, mereka akan hancur dibuat oleh Tuhan. Lalu dikatakan oleh firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa bait itu adalah kamu dan Roh Kudus tinggal dalam dirimu sendiri? Oleh karena itu, siapa yang merusak bait Allah yang dalamnya adalah Roh Kudus, yakni dirimu sendiri, Allah akan menjadi taruhan, menjadi lawan mereka. Itu artinya antara diri kita sendiri dengan pikiran dan kehidupan kita secara total, meski utuh segala sesuatunya dari dalam diri kita, memberikan citra hidup yang dibangun di atas Roh Kudus. Saya mau baca dalam ayat yang ke-16. Tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa ada orang, jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Tidak tahukah bahwa kamu adalah bait Allah, dan jikalau ada orang mau membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Siapa yang mempermainkan bait Allah, dia akan dihabisi oleh Allah. Bait Allah itu kamu, kita yang diisi oleh Roh Kudus. Jangan sampai kamu sendiri, saya sendiri, kita sendiri mempermainkan bait Allah yang kudus ini, yang dikuduskan ini. Yakinkan Bapak Ibu yang kekasih bahwa kita terbebas dari belenggu yang mengotori kekudusan diri kita, karena kita hidup di atas fondasi Allah dalam nama Yesus, sehingga kita sungguh-sungguh kuat mengarungi kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, yang memilih kami menjadi bait-Mu yang dikuduskan. Dan jikalau ada orang-orang yang mempermainkan, melecehkan bait Allah, Allah sendiri akan menjadi lawan mereka. Jikalau kami melecehkan, mengabaikan kekudusan hidup kami sebagai bait Allah, Allah sendiri akan menjadi lawan kami. Karena itu Tuhan, ingatkan kami akan kekudusan kami karena diri-Mu berdiam dalam diri kami, agar lewat kehidupan kami kelihatan bangunan cinta kasih Allah hidup di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.